Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya admin di channel trading saham, channel yang bahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk segmen video kali ini kita akan membahas topik yang menarik ya, yang lagi rame pada di saham ini ya. Topik kali ini kita akan membahas mengenai dari saham Goto ya. Naik kan ya, terbongkar ya, Goto naik gara-gara komplotan ini ya, dan gini strategi di sahamnya besok. Ya, setelah kemarin kita review bahwa saham Goto dia itu turun ya, dan banyak yang menjibir ya, menjibir atau menghujat dari channel kami, konten kami. Lah kayak gitu, namun kita nggak peduli ya. Kenapa kok nggak peduli Misimin? Karena Mimin udah tahukah saham Goto ini? Ya, tahu teman-teman. Ya, tahu. Jadi Mimin nggak peduli siapa yang menghujing, nggak masalah, no problem. Karena ya kita juga harus melihat dari ini penurunan itu wajar apa tidak sih, seperti itu. Karena kemarin itu memang diberitakan bahwa Goto itu kena kasus. Ya memang kena kasus. Ya, ketika ada yang pengen mengakumulasi, ya ini kalian lihat ya, ini. Ya, ketika ada yang pengen mengakumulasi sejumlah 83 juta lembar saham, ya volumenya itu, nah, jadi harus membuat berita atau isu tertentu mengenai dari saham Goto ini. Nah, ini yang ngeri ya. Terasa ngeri. Kita cek ya, kok terasa ngeri ya. Siapa yang guyur nih? Ya, diguyur nih teman-teman. Tem. Ya, ngeri nih. Iya, rame sekali. Ini yang gerakin ini adalah institusi ya teman-teman, bukan retail. Ya, ini menariknya dari saham Goto ya, seperti itu. Ya ini teman-teman, kalau kalian itu pakai yang sekuritas mau bangkrut kata influencer saham ya, enggak ya, enggak bakalan bangkrut kok ya, seperti itu. Karena di Indonesia ini pertumbuhan sangat tinggi. Ya ini kenapa kok saham Goto ini geraknya cepat? Ya ini. Biasanya kalau ini ya, ini bukan retail ya. Ini adalah sebuah komplotan. Komplotannya siapa? Ya. Dan ini ya, kami sudah dapatkan mengenai komplotannya itu siapa saja ya. Ini ya. Ini kami juga dapatkan bahwa saham Goto balik ngacir setelah kemarin ambruk 10% lebih. Ya betul ya, karena ada apa namanya? Ada sebuah maksud tertentu ketika pengen mengakumulasi dari saham Goto. Nah, ini para komplotannya itu ini teman-teman. Kita besarkan ya. Ini. Ya, ini komplotannya yang mereka punya saham guyur, saham guyur, saham guyur. Nih, yang pertama adalah Goto Performance First Dana ya. Terus ada FCC GT Subco Singapura, Taobao Cina ya. Saham anak bangsa Andri Sulistyo, Kevin dan sebagainya. Nah, ini mereka itu memiliki lebih dari 5% ya, dan kepemilikan publiknya sekitar 70%, masyarakat non warkat ya, ini 70%. Wah, Min ini ngeri dong Min. Di saham ini sudah tercecer di itu. Ya enggak, cuma 70% ya. Karena apa? Karena untuk menjadi sebuah likuiditas provider itu harus menguasai 30%. Ya, gunanya untuk apa Min ya? Untuk menggerakkan psikologis para retail-retail ini. Ya, seperti kapan mereka waktunya untuk jual, kapan waktunya untuk beli. Jadi seperti itu, ya. Dan ini ya, saham Goto ini dimanfaatkan oleh institusi ya, atau kalian bisa sebut likuiditas provider, atau istilah kasarnya itu adalah bandar, mafia bandar. Jadi seperti itu. Loh kok Mimin kok bisa tahu? Ya tahu karena teori ini bukan teori sih, praktek ini juga pernah diajarkan dulu pas waktu di S2 ya, seperti itu. Nah, jadi kayak gini teman-teman ya. Jadi ini yang gerakan institusi. Ya, tadi sempat menyentuh di harga berapa? 98 ya. Terus diturunkan kembali. Ya, nambah muatan kembali. Sebenarnya apakah seperti ini, pergerakan seperti ini hanya dilakukan oleh satu orang? Enggak, ya. Cuman manajemen, ya, lebih ke manajemen. Misalkan nih saya punya tim ya.
sekitar 30 orang jumlahnya. Seperti itu. Di situ saya mempunyai beberapa sekuritas ya yang mana untuk menghaka atau mengguyur dan lain sebagainya. Jadi keluarnya seperti itu teman-teman ya. Ini ya. Dan Goto ini ketika listening ya, dia listing oh listing ya. Dia itu harus bekerja sama dengan sekuritas lain ya seperti ini ya. Seperti itu. Kenapa? Karena ya kalau mau menggerakkan mau menaikkan saham Goto ini itu pakai barang ya. Pakai uang ya. Cuman kalau mau guyur itu pakai barang. Jadi mereka harus setidaknya beli ya, beli di bawah seperti itu. Ya, ketika sudah pakai akun satunya ini untuk membeli lebih jumlah mungkin 16 juta lot dan lain sebagainya, tidak masalah. Ya, cuman untuk menaikkan ini kan sekitar 13 juta. Setidaknya yang beli ini sekitar 23 juta. Ya, asumsinya seperti itu. Ketika digarek naik, dan nanti yang guyur gantian kayak gitu. Ya, ini ya. Terus apakah Goto ini menarik Min? Ya menurut saya menarik karena satu sisi kenapa menariknya jumlah pemegang saham itu banyak di sini, volumenya juga gede-gede ya seperti itu dan volatilitasnya sangat tinggi untuk trading dan juga untuk swing invest untuk memburu capital gain ini sangat menarik sekali ya. Syukur-syukur saya pengennya saham Goto ini terjun lagi ke 87 ya, pengennya kayak gitu. Namun kan di sini teman-teman ya beatnya itu dijaga ini ya, siapa yang mau mengguyur lagi ya silahkan guyur nanti dimakan lagi. Siapa pemiliknya ini teman-teman, ini kan ranknya berapa, ini transaksinya hanya berapa, volume sekitar 34 juta ya transaksi hari ini ya, per hari ini. Nah, yang milik itu siapa? Nah ini komplotan ini ya 90 berapa ini 91 miliar. Terus Go Performance 72 miliar ya. Terus Taobao Cina ya 104 miliar ya. Terus PT Anak Bangsa 26 miliar. Pak Andri sekitar 3 miliar ya. Ini diguyur Pak Andri. Terus ada Kevin Bria Alwi lebih dari 5% ya. 5 miliar. 5 miliar itu berapa sih? Ini Angelos 3 miliar ya. Ya, ya. Ini kalau kalian pengen mengakumulasi ini 8%-nya saja sudah 100 miliar ya. Kalau kita mau gerakkan setidaknya 30%. Ya, 30% berapa nih? Cek saja ini Pak Andri, uangnya Pak Andri itu ada berapa? 3 miliar lebih 3 miliar 300. Kita bisa cek kok ya. Berapa sekitarnya. Kita cara buy order aku tuh. Pak Andri tadi 3 miliar ya. 3 miliar setengah. 1 2 3 4 5 6. Nah, kita cek ya. Berapa sih? Ya, 3 miliar ya. Ya, 3 miliar. Ini harganya sekitar asumsikan 94. Kayak yang Pak Andri di bawah deh. Ya, sekitar berapa ini? 1, 2, 3, 4. 300 triliunan lebih ya. Gede ya. Ngeri ya. Ngeri sekali ya. Ini ya, jadi ini komplotan sejumlah komplotan yang ada di saham Goto. Ya. Iya, silakan yang guyur gantian nanti juga dinaikkan kembali ya seperti itu. Tunggu saja. Apakah ada antimo yang mau beli di saham Goto ini? Ya, ini institusi yang lain cukup gede. Ya biasanya juga kayak BlackRock dan lain sebagainya juga menunggangi saham Goto. Namun pakai biasanya CIMB terus pakai akun lain seperti itu, ya. Nah, ini kalian bisa deteksi ya, deteksi kembali ya ini. Ya, mereka tuh belinya kayak gini. Naik ke sini. Ya, seperti itu. Kenapa kok saham Goto ini jadi pilihan Min, nggak saham yang lain? Kalau misalkan garap yang lain kayak MDKA itu ya wilayahnya sendiri. Ada wilayah tersendiri. Ya.
Dan ini untuk sisi lain kuartal keduanya sudah update belum sih? Oh belum, masih. Ya, saham Goto ini juga satu sisi dia masih rugi, namun penjualannya sangat tinggi ya. Yang di tahun 2022 itu 1,4 triliun dan dia kini naik menjadi 3,3 triliun ya. Penjualan itu naik. Dan dari beban operasionalnya dia cukup udah kecil ya, biasanya dipangkas seperti itu. Dan net income-nya juga sudah mengecil, yang tadinya itu 6 triliun kini menjadi 3,8 triliun. Dan ini cukup ramai sekali ya. Nah, ini di 90 ini juga diganjel ya tadi. Dan ini ada block trader yang kemarin itu sempat menaikkan saham ini. Tadi ya. Naikkan sampai ke 98. Itu pakai uang ya teman-teman ya. Seperti itu. Naikkan setidaknya pas waktu tadi koreksi di harga 91 dia sudah punya barang, biasanya dinaikkan. Kayak gitu. Ya. Terus bagaimana Min mengenai dari saham Goto ini? Apakah layak untuk diakumulasi? Ya. Ini lihat dulu prestasinya, dia masuk di indeks 30, indeks 80 dan juga LQ45. Saya yakin konten ini pasti banyak yang jibir, banyak yang menghujat saya membahas mengenai dari saham Goto ini. Ya. Ini ya. Ini menjadi pilihan kenapa kok mereka tertarik dari saham Goto. Kalau guyur ya udah banyak gede, kalau naikkan jangan juga modalnya gede ya. Karena jumlah saham yang beredar cukup oke ya, seperti itu. Ini ya, ini volumenya cukup gede, nilai transaksi cukup gede ya, seperti itu. Apakah saham Goto ini menjadi gainers? Enggak. Ya, dia nilai transaksinya masih kalah sama BBCA dan juga Telkom. Ya, ini ya, nomor 3, BBRI nomor 4. Ya, seperti itu. Ya. Bagaimana Min mengenai dari strateginya? Ya, silahkan untuk yang swing dan juga untuk invest ya, silahkan kalian bisa manfaatkan momentum ini. Ya, seperti itu kalian bisa ini. Ya, beli areanya ada di harga 92 dan juga di 91. Ya, seperti itu. Nanti kalian bisa beli saham Goto ini, syukur-syukur menyentuh di harga 80 ya. Koreksi yang terdalam ini harga berapa sih? 82. Syukur ke situ ya. Cuman ya itu teman-teman ya, banyak komplotan-komplotan atau block trader yang menjaga dari saham Goto ini. Apabila dia sudah terkoreksi cukup dalam, biasanya akan dimanfaatkan lagi di HK kembali. Cuman ini yang Kang Guyur ini cuman berapa sih dapatnya? Sekitar 34 ini ya, 34 juta saham. Ya ini dapatnya cuman dikit ya. Padahal kemarin masih diakumulasi terus menerus. Ya ini terjadi pas waktu di 92. Dan mereka itu adalah swing dan juga untuk invest ya, invest untuk apa namanya? Untuk dan entah itu 3 bulan atau 2 bulan kayak gitu. Biasanya akan naik kembali. Terus kayak gitu. Targetnya berapa Min? Di 199. Ini ya, 119. Untuk jangka pendek ya enggak masalah sih, kalian pengen jualan di harga 96 dan juga di 98 ya. Seperti itu. Selagi kalian itu tahu sektor bisnisnya itu seperti apa, no problem ya. Banyak kok yang mafia-mafia di Indonesia ini menggoreng dari saham Goto yang notabene wah, katanya di Dekakor dan lain sebagainya. No problem, enggak masalah ya, karena di yang namanya bisnis itu kadang ya kayak gitu. Ya, jumlah followernya banyak ya dihina. Ya, baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dan semoga bisa cuan konsisten ya, seperti itu. Dan selamat ya yang sudah bisa cuan secara konsisten setelah gabung bersama tim kami ya. Dan mohon maaf juga yang sudah ngantri ya sejak 10 bulan yang lalu pengen masuk grup kami ya. Seperti itu. Kenapa kok Mimin kok baru bikin grup sekitar 5 bulan belakang ini, padahal yang ngantri sejak 10 bulan yang lalu? Karena kami memikirkan apa sih yang akan kalian dapatkan ketika masuk bersama tim kami. Ya, seperti itu. Dan alhasil ketika timnya sudah kami bikin dan kami infokan ke grup komunitas kami, alhasil langsung dibikin arah sama mereka. Ya, seperti itu.
Lalu mereka ini dapatnya apa Min? Ya seperti itu. Ya ini ya teman-teman ya hasil kinerja tim kami di tiap bulan ya. Ini di bulan Juni kemarin kita win rate-nya sekitar 77% dan untuk rekomendasi pada 1 bulan kemarin total ada 54 stok ya, yang terdiri profitnya ada 45, holdnya 1, stop lossnya 8, win rate-nya sekitar 83%. Ya ini hasil kinerjanya. Banyakan mana Min antara profit dan juga loss-nya, kalian bisa lihat ya, merah sama hijaunya banyak mana, silahkan bisa dibeli. Lalu bagaimana cara untuk gabungnya? Ini trading saham ini diklik saja, klik ya, nanti akan muncul menu seperti ini. Nah, nanti kalian pencet nih tombol gabung agar mendapatkan informasi seperti tadi, rekomendasi saham yang pasti cuan untuk tadi. Bagaimana cara masuknya? Ini ya, di rekomendasi cuan besok seharga 374.000 per bulan. Ini valuasinya murah ya teman-teman ya. Nanti kalian jumlah totalnya kayak di tiap bulan tadi ya, seperti itu. Ya, maka antara profit dan juga lossnya banyak profitnya. Kenapa? Karena di level ini kita kasih sekitar 1 sampai 8 emiten ya rekomendasinya, dan untuk stop lossnya 1 sampai 3% dan untuk profitnya, target profitnya adalah 1 sampai 3% ya. Ini yang di grup YouTube ya, dan ini juga ada level khusus pelajar. Mungkin kalian akan mendapatkan informasi mengenai berita update apa lain seperti itu. Namun untuk kalau kalian pengen dapatkan cuan ya masuk di grup ini. Lalu Min, saya nggak bisa Min masuk di grup YouTube ini. Apakah ada inovasi lain? Ya, bisa ya. Ini kalian tinggal lanjutkan prosedurnya. Nanti kalau nggak bisa, klik saja nih di deskripsi di bawah ini ya. Dan ini ada grup Telegram nih, diklik saja, klik, nanti ikuti prosedurnya. Nanti kalian akan masuk di grup level seperti ini. Di Telegram ya, informasinya seperti. Mabarnya juga sudah banyak ya, seperti itu. Baru ya, besok malam ya kita akan bahas mengenai PTBA ya. Kita akan ngulik semua dari beberapa praktisi di Mira Aset ya ini ya. Dan saya sebagai narasumbernya seperti itu. Ini kalian bisa ikuti ya. Caranya ini diklik di grup komunitas kami, dicari saja. Ini diklik saja untuk join di seminar ini ya. Nih, ya ini jam 11 maaf, besok tanggal 11 jam setengah 8 malam ya via Zoom. Dan kita juga adain kok kelas ya, kelas bersama tim kami. Ini masih promo ya, manfaatkan promonya yang ini biasa itu 7.990 ya, ini cuma 1 juta. Ini kami buka tanggal 21 Juni 21 Agustus nanti. Kita akan bongkar ya dari sisi fundamental, dari pokoknya cara berpikir di pasar modal. Pasar modal ini sistemnya itu bagaimana sih, kita akan bahas semuanya ya. Seperti itu. Ini ya untuk kalian yang mungkin bukan dari praktisi keuangan, bukan dari akademisi ekonomi, kalian masuk saja sini. Karena di kelas-kelas sebelah itu harga melambung tinggi sekitar 15 juta, ada yang 46 juta. Ya, ini kenapa kami adakan promo khusus untuk kalian yang pengen belajar saja. Kalau enggak masalah, enggak usah gabung. Ya, ini manfaatkan promonya. Kita promo 1 tahun sekali saja. Ini khusus waktu kemerdekaan saja. Ya. Kenapa kok di kemerdekaan Min? Ya, karena kita juga harus berpartisipasi kepada masyarakat Indonesia. Bagaimana caranya agar menaikkan portofolionya. Ya, seperti itu. Kita akan bahas semuanya ya. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.